Dia lari Pak ke atas. Nah pas dia lari jiwa itu lari di atas, ternyata satu cewek itu kesurupan Pak. Nah disitulah teman gue ini ngamuk-ngamuk, Jeffrey ini sama Jimmy ini. Gue nggak ngerti mereka bahasa Jawa, tapi kasar itu, marah-marahin dia itu kasar. Gue nggak ngerti bahasa Jawa, itu udah dimaki-maki sama dia tuh. Yang gue ingat kata-katanya itu apa? Lu tahu kan ini Lali Jiwo, pakai tata krama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel tentang mereka. Kali ini coy, kita di segmen cerpen, cerita pendakian. Dan kali ini eksklusif spesial buat kalian. Kita kedatangan seorang narasumber. Beliau seorang tiktokers, bisa dibilang apa ya, konten kreator juga lah gitu. Beliau sahabat lama gua juga, dan baru kali ini gua dulu ngefans dan bisa ketemu collab bareng. Biar kalian nggak penasaran, kita kenalan dulu. Selamat malam Bang Blek. Wah, Bang gila, Febri. gokil nih. Gua dulu ngikutin dia ya. Gua ngikutin lu Bang, bener. Sampai sekarang pun gua ngikutin ya. Dari zaman aplikasi biru ya. Iya bener, aplikasi biru itu. 2017 mungkin. Aslinya gua dulu tuh gua pikir, wah Bang Blek penasaran. Ini real nggak nih ya? Akhirnya gua kontek-kontekan ya Bang. Bang Blek gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Malahan gue udah berapa kali gitu ya DM dia buat ketemuan kayak gini, gue seneng banget soalnya. Ya karena gue bilang ke Bang Blek ya, maaf nih Bang Blek, bukan nggak mau, karena kan gue berkeluarga ya, Iya, karena anak gue masih kecil juga gitu kan. Dan alhamdulillah kita baru kali ini kita dipertemukan, dan ini yang bikin epic nih Bang ya. Iya. Kita collab di Villa Gunung Salak Badar. Ini tuh salah satu sekte yang dibubarin oleh masyarakat karena menyimpang alirannya, dan bukan udah cerita atau mitos, tapi emang udah sering kejadian di sini. Tapi ceritanya kita bukan masalah cerita sekte Gunung Salak nih. Ini kita ceritanya waktu Bang Blek pendakian ke Gunung Arjuno. Iya. Tapi bener buat teman-teman semuanya, bener kalian pasti nggak nyangka ya, karena kita benar-benar di bawah kaki Gunung Salak. Kita lagi menyatu dengan alam Bang Blek nih. Bener. Oke, kita pengen denger nih sedikit cerita Bang Blek nih, pendakian Gunung Di Arjuno. Arjuno. Jadi itu pendakian gue lintas dari Arjuno ke Welirang Purwosari gitu kan. Turun dari Welirang gitu kan. Kita naik dari Arjuno. Emang kita nggak, sebenarnya perencanaan kita cuma 4 orang atau 5 orang gitu kan. Tapi ada anak-anak dari Gondrong Gunung Indonesia atau GGI yang ikut serta masuk ke situ gitu kan. Yang epicnya itu ya, pokoknya ikutin dulu deh ceritanya dari perjalanannya lebih enaknya. Oke gitu bener kan. gokil nih Bang Blek ya. Oke siap. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Dan satu lagi nih, kalian wajib mampir ya ke TikTok atau channelnya Bang Blek. Bang Blek mungkin bisa dikasih tahu nih teman-teman dari tentang mereka. Iya, kalau gue dari YouTube gue itu Bogor Kreator, dan TikTok gue Black Mystery TV. Itu tentang penelusuran coy. Iya. Oke, udah biar nggak perlu lama-lama lagi, biar kalian nggak penasaran, langsung aja yuk kita ke cerita pendakian. Langsung aja nih, Bang Blek. Siap. Awal mula cerita pendakian lu Arjuno via Purwosari. Gimana tuh Bang Blek? Sebenarnya gue di sana itu jadi dibilang dibayarin sama kawan gue ya. Gue suruh jadi guide lah ya. Karena gue juga penasaran sama Arjuno ini, ada apa sih gunung di Jawa Timur ini, Arjuno ini kan. Gue berangkat di sini tuh cuman 4 orang dari Bogor, gue cuman berdua, terus gabungan sama anak Ganjur berdua orang. Ternyata kita nyampe ke Malang itu kita dijemput oleh base camp Semar
yang dari Purwosari. Kita jam 4 subuh berangkat langsung ke Purwosari, ke base camp. Dan di situ udah ada kumpul anak-anak dari Surabaya, area-area Surabaya udah ngumpul. Dan di situ gue bawa anak kecil, Pak. Anak kecil umur 10 tahun, 12 tahun sama ibunya. Jadi teman gue ini pacaran sama anak Malang gitu kan, ngikut kemana-mana naik gunung ini, anak ini selalu pengen ngikut. Nah nggak lama kemudian gue jam 7 itu langsung start trek lewat Purwosari. Yang gue itu di sana itu ada anak-anak Jeffrey, Jimmy sama Nur Hadi dan gengnya gitu kan. Sebenarnya mereka itu udah hatam trek mereka itu. Gunung Arjuna itu udah lintasan mereka terus gitu kan. Tapi kenapa pas di situ itu kita kesesat, Pak? Oh, kesesat. Jadi kita buka jalur, harusnya lewat jalur utama gitu kan. Nah kita itu kepotong jalur jadinya. Nah pas kita kepotong jalur itu udah ngelewatin beberapa pos. Iya di situ tuh udah kita nggak ngelewatin pos 1, pos 2, pos 3 itu enggak, Pak. Langsung kita tibanya itu langsung di Gunung Lesung. Nah di situ yang bikin kita kaget ya, kita anggap namanya kita sesat jalan, yang penting kita bisa nyampe gitu kan. Fan-fan aja sih menurut gua, karena gua juga perdana ke sana gitu kan. Gua ngikut pemandu gua aja dari Surabaya, dan alhamdulillah gua stay camp di Lesung. Nggak lama di situ kan memang banyak kayak patung-patung ya. Gua baru arca-arca kayak gitu, gua baru naik Jawa Timur itu. Artistik banget, Pak. Sumpah mistis banget. Gue bilang Gunung Jawa Timur itu mistis banget. Mulai dari yang gue naikin gitu ya, Arjuna ini mistis banget, Pak. Dari Lesung gue langsung ke Jawa Dipa. Jawa Dipa itu kayak apa ya, Dewi Kunti lah. Gue bukan Jawa Dipa, Dewi Kunti ini banyak banget, Pak, candi-candi atau kayak gimana gitu, patung-patung atau apa. Nah di situ gue kerasa mistisnya. Udah dihajar hujan, bawa anak kecil gitu kan. Gimana ceritanya, kita dari jam 7 itu harusnya perjalanan menurut mereka 8 jam. Kita sampai pos 5 itu nyampe habis Isya jam 8 malam. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam kita baru nyampe pos pendaratan biasa. Nah sebenarnya kita masih fan-fan aja di jalan situ kan. Dari Jawa Dipa kita dari Dewi Kunti kita slow, terus kita mandi-mandi di Sendang gitu kan. Nah pas jalan jijak itu udah kerasa, Pak, ceweknya teman gue ini udah kerasa badannya berat. Nah alhasil kan teman gue ini arek Surabaya ini bisa lah kayak gitu ya tentang spiritual. Pas dia pegang badannya ini, kata dia ada yang nempel. Iya, karena bawa anak kecil ini kan. Nah, si anak kecil emang tanggung jawab kita kan semuanya. Nah, sama dia gue nggak tahu dia baca-bacain gitu kan. Dibacain ayat suci Al-Quran, dia main. Nah, habis maghrib itu kita jalan tuh dari jembatan Tanjakan Jigjag gitu. Tanjakan Jigjag itu kita jalan sampai ke Mangkutaromo. Mangkutaromo itu kayak ada salah satu candi atau arca, dan ada pos-posnya, tapi posnya berbentuk rumah gitu, bedeng-bedeng lah ya. Kayak shelter gitu. Kayak shelter. Tapi di dalamnya banyak yang ritual, Pak. Sumpah, di situ banyak sajen atau ritual pun banyak. Nah, sekiranya itu kita istirahat ngaso biasa gitu kan. Ya makan-makan lah. Kita istirahat karena dari jam 7 sampai hampir jam 8 ini kita baru nyampe ke pos itu loh, Mangkutoromo itu. Kita emang udahlah lemes lah, kita nggak usah dilanjutin gitu kan. Tapi kan namanya perjalanan kita nanggung gitu kan. Kita emang awalnya lintas gitu. Habis kita nyantai, ngopi-ngopi, ngaso, jam 1 malam kita tank berangkat buat muncak Arjuna, bisa ketemu sunset, sunrise atau apapun, pemandangan puncak, pokoknya yang penting kita selamat aja itu. Nah ini, Pak, kejadian yang paling sadisnya ada di habis Mangkutoromo ini. Nah dari Mangkutoromo ini kita mandi-mandi, Pak. Kita mandi-mandi biasa, kita nyantai.
kita nyantai-nyantai, kita ngopi-ngopi, makan, terus ceria-ceria lah gitu ya, kita lemesin badan semua. Dan ada temen gue yang di situ yang kalau dibilang ya ritual juga gitu kan, ternyata ada pendaki yang mistis juga, pendaki yang ngejar spiritual ataupun ritual-ritual kayak gitu. Tujuan lain lah ya Bang ya. Iya, jadi mereka itu mendaki itu buat apa dibilang ya, bersatu atau berkenalan dengan alam gaib atau apapun itu, saling mengenal gitu Pak. Nah itu gue baru tahu mereka udah bawa dupa juga. Udah persiapan belum? Udah persiapan bawa dupa juga atau apapun. Gue baru tahu itu Pak. Di atas pun emang ada dupa gitu. Banyak dupa atau apapun. Yang penting kita kan tujuan kita itu, yang penting niatnya kita berdoa kepada Allah gitu kan, supaya kita atau Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, kita selamat aja. Dari berangkat sampai pulang itu kita selamat aja. Nah pas jam 10 malam itu kita masak nggak pernah mateng Pak. Nggak pernah mateng? Iya, masak itu kita nggak pernah mateng. Jadi kita nggak masak nasi di situ, kita masak cuman Indomie, makan gitu kan, ya namanya makan-makan biasa, Indomie, roti atau ngopi sambil ngopi. Karena nanti kita tujuan kita ini adalah Puncak Arjuna yang lumayan treknya itu sampai 5 jam, 4 jam. Bayangin aja, kita baru nyampe jam 8, jam 1 ngetrek harus sampai 5 jam, 6 jam. Gimana rasanya bawa anak kecil pula gitu kan. Ada cewek juga. Emang dibilang kita kompak ya kompak, emang keren banget. Cuman ya baru kali ini gue ngerasain pendakian yang bikin lutut gue nggak bisa. Karena ada pesan dari Basecamp Semar ini kayak gini, lu boleh bangga ketika naik Semeru, tapi ketika lu naik Arjuna itu tenaga lu udah nggak ada. Karena bakal cuman satu yang bisa naik lu ke Arjuna itu, semangat Pak. Emang beneran emang lutut gue udah dibilang lemas banget. Orang kita capek gitu kan, bayangin aja dari jam 7 sampai jam 8 malam kita baru nyampe. Gue bilang ini emang bener-bener gila ini treknya, ngaco ini treknya kata gue. Ini tuh belum nyampe puncak loh. Kalau orang-orang lain udah santai lah gitu, kita belum nyampe puncak, belum nyampe apa. Ini perjalanan masih panjang. Sebenarnya gue udah ngurungin niat buat udahlah gue ngapain sih sampai puncak gitu kan. Tapi kan namanya support dari teman-teman, ya udah gas aja ya udahlah kita gas nanti jam 1 malam. Kita istirahat dulu. Nah kita nidurin anak bayi ini yang kecil ini dulu kan, sama ibunya dia biar tidur, istirahat, nanti jam 12 malam kita bangunin. Nah sekiranya jam 12 malam ini kita jalan dari Mangkuta Romo, kita prepare semua, kita jalan lewatin Semar Pak. Ada banyak patung Semar di situ kan. Nah dari patung Semar ini emang udah kerasa mistisnya, udah kerasa banget, soalnya banyak patung gede-gede orang. Badan lu kecil Pak, itu patungnya gede-gede Pak. Nah itu yang bikin gua kepikiran, ini gimana caranya orang bawa patung ke sini atau bikin patung. Patungnya itu emang mirip Semar semua. Itu gue udah bingung banget. Sampai gue colek-colekan gitu sama kawan, ini gimana ya? Nanti gimana, ada apaan ini? Gue udah kepikiran suges aja di sana itu. Karena dari tanjakan jigjag ini udah, temen gue ini yang cewek udah kena gitu kan. Wah gue udah suges. Ternyata Jawa Timur emang bukan main-main. Gunung manapun sebenarnya bukan main-main gitu. Tapi ini baru pertama kali mistisnya yang bener-bener kencang gitu kan, karena banyak patung, ornamen arca atau apapun. Mau gue terusin sampai ke Lali Jiwo, nah di situ tuh banyak anak-anak teriak, banyak anak ABG lah ya, yang trekking, mereka nggak persiapan, jadi mereka cuman camp di pos 5, nggak bawa alat. Jadi mereka trekking ke atas itu cuman bawa air, makanan mungkin, sama kompor-kompor kayak gitu ya. Mereka nanjak, ketemu sama gitu tuh, mereka itu masih di bawah, cuman teriak-teriak Pak. Wah sampai teriak-teriak gitu kan.
namanya orang ABG lah ya. Mereka teriak-teriak ngelewatin kita aja, bang misi bang gitu kan, sampai teriak-teriak. Temen gue ini yang Jet ini, Jeffrey sama Jimmy ini, dia nyantai aja gitu kan. Dia emang ngerasa risih sama anak-anak ABG ini, ngerasa risih karena udah malam juga gitu kan, kita udah capek juga. Ini ABG ini malah teriak-teriak, mereka bawa cewek-cewek ABG pak. Pasang-pasangan gitu. Iya, rame. Udah jalan itu kita nanjak itu mereka teriak-teriak. Udah teriak-teriak, Jeffrey ke belakang gitu kan. Nah, habis Jeffrey ke belakang ini ya kasih amanah gitu sama kita gitu ya. Kita nggak usah ngikutin teriak-teriak ya. Bentar lagi kita bakal ngelewatin Lali Ciwu. Nah, orang gue nggak ngerti bahasa Jawa kan. Lali Jiwo tuh apa sih? Gue bilang gitu kan. Ntar cok, gue jelasin habis ngelewatin ya. Gitu. Nah, dia turun lagi nih ke bawah nih gitu kan, nungguin yang lain karena kita di situ hampir 8 sampai 9 orang lah sama kita gabungan. Dia ngasih tahu ke yang lain. Hati-hati, baca doa dalam hati gitu kan. Bentar lagi kita bakal ngelewatin Lali Ciwu ini. Dia tetap nungguin semuanya pak, sampai dia amanatin kayak gitu ya. Gue nggak tahu ya, namanya gue nggak ngerti bahasa Jawa. Ya udahlah, gue manut aja, gue nggak teriak-teriak. Yang penting gue backup si anak kecil ini kan. Gue jalan sama anak kecil ini, ya udahlah kata gue. Kita jalan, kita terusin step by step, kita nyantai dulu, ngerokok dulu. Apapun itu kita lakukan biar kita nggak perut kosong. Nah, namanya kita bawa anak kecil kan, pasti bentar-bentar res, bentar-bentar res gitu kan. Nah, pas anak kecil ini ngerasa ada yang aneh pak di kakinya ini, kayak ada yang berat kakinya. Terus kayak ada dia ngeliatinnya, udah dia udah efek aneh pak, ngeliatin sana, ngeliatin sini anak kecil nih. Nah, temen gue ini yang pacarnya ibunya ini kan, dia kalau dibilang antisipasi lah di situ. Udahlah gue sama gue aja, diajak ngobrol tuh si anak kecilnya, gimana capek enggak, biar sugestinya hilang. Soalnya kan kita treknya malam jauh gitu kan. Soalnya dia juga tahu bentar lagi wah Lali Ciwu gitu kan, bahaya. Karena menurut temen gue lupa jiwa pak, kesana itu banyak orang yang linglung ke sana tuh. Udah lewatin tuh banyak yang linglung. Nah, ketika kita di Lali Jiwo ini bang, anak-anak yang ABG tadi lari-lari yang teriak-teriak, gua kira itu cuman bercanda. Mereka tuh di atas tuh ada, mereka teriak-teriak sampai tolong gitu kan. Nah, namanya temen kita di bawah gitu kan, Jeffrey emang tenaganya kuat gitu kan, dia lari pak ke atas. Nah, pas di Lali Jiwo itu lari di atas, ternyata satu cewek itu kesurupan pak. Kesurupan pak di situ cewek itu. Nah, Jeffrey bisa gitu kan, sama dia dibaca-bacain apa semua. Yang satu lagi hipo, cewek tuh. Nah, disitulah temen gue ini ngamuk-ngamuk, Jeffrey ini sama Jimmy ini. Gue nggak ngerti mereka bahasa Jawa, tapi kasar itu, marah-marahin dia itu kasar. Gue nggak ngerti bahasa Jawa, itu udah dimaki-maki sama dia tuh. Yang gue ingat kata-katanya itu apa? Lu tahu kan ini Lali Jiwo, pakai tata krama lu, gitu. Nah di situ gue langsung, waduh, gila dong, kesurupan tengah hutan gitu kan. Coba kalau nggak ada kita itu, gue nggak tahu nasibnya kayak gimana. Di situ temen lu nyoba buat nge-backup gitu. Iya, coba nge-backup. Nah, temen gue ini ngasih saran, lu nggak boleh naik ke atas, lu turun ke bawah. Digituin sama dia pak. Ya orang sekarang trekking nggak bawa apa-apa, cuman bawa kompor atau apapun, SB nggak bawa apa nggak bawa, trek jam 1 malam pak, gimana rasanya, gitu kan?
Udah gitu mereka nggak punya adab tata krama buat lari ke atas, ketawa-ketawa, teriak-teriak. Itu doang sih. Jadi dia yang bikin kesel tuh kayak gitu. Kok ini orang nyari mati bukan nyari enak naik gunung refreshing. Sampai dia maki-maki, sampai dia marah-marahin, suruh turun sama dia gitu kan. Emang paling ketat Pak, anak-anak pendaki ini, mereka ini ketat. Jangankan buat teriak-teriak Pak, kita buang puntung rokok aja yang ada busanya itu diomelin Pak sama mereka. Emang itu nggak boleh, mereka itu emang pencinta lingkungan banget, beneran, dan gue setuju banget. Nah habis dia ngobatin di Lali Jiwo ini kan, diobatin, udah clear, kita udah clear, oke, udah aman, kita lanjutin perjalanan. Jam 6:30 pagi kita baru nyampe Puncak Arjuno. Lu bayangin dari jam 1 kita ngetrek baru nyampe jam 6:30. Itu ya emang kita belum rezeki kita sih ya, background kabut gitu kan. Nah dari kita Arjuno ini kita tembusin buat ke Welirang, kita memang jalur lintas gitu kan. Habis kita dari Arjuno, gue baru tahu di Arjuno itu ada pasar setan, kuburan-kuburan kayak gitu ya. Nah kita foto-foto, nyantai-nyantai, nikmatin alam sebentar. Yang penting ada bukti kita udah pernah ke sana. Kita turun dari Arjuno ini ke Welirang. Itu trek Welirang ini dibilang sama gua bikin puyeng, sumpah bikin puyeng. Kalau orang yang so tahu ketika naik gunung Welirang ini tuh trek ini turun Pak, turun gini. Emang ada jalan lurus, ada jalan lurus, tapi ini lurus ini tembusnya ke puncak 1, puncak 2, puncak kembar, bukan ke Welirang gitu kan. Ternyata abis turun gini langsung nekuk kanan, nggak kelihatan treknya. Nah habis dari situ kita nyantai di pasar setan itu, kita nyantai jalan turun. Nah pas di sana udah kita jam 9, jam 10-an, jam 9:10 itu kita dihajar hujan. Kita bawa anak kecil, hujan, kita safety-in dulu anak kecil ya. Kita safety-in dulu anak kecil, kita bawa ya yang penting nggak ada masalah atau apapun gitu ya, cedera atau apapun, kita tetap pelan-pelan step by step. Kita buka playseat, kita nyantai dulu ngaso. Nah sekiranya beresnya itu 2:30 sore. Nah temen gue ini ngomong, dari jam 2:30 sore ini kita bakal ngelewatin salah satu jalur Welirang yang mistisnya kental banget Pak. Gue lupa lagi jalurnya itu, tapi di situ ada batu. Hati-hati katanya di sini. Kita jangan kemagriban di sini. Pokoknya kita terabas terus. Gimana caranya kita terabas? Gue yang backup anak kecil ini mau nggak mau dibilang gue gusur dong, gitu kan? Waduh, udah habis asar ya, udah habis asar kita jalan. Hujan udah mulai reda. Teman gue ini dari Bogor, si Suling ini orang dari semangat Pak. Jalan udah kayak, tahu nggak sih lu film apa sih Scooby-Doo yang temennya ini? Iya. Jalannya udah kayak gini Pak, udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang, gue udah nyerah sebenarnya. Lutut gue udah kayak gimana tahu, udah mati rasa kaki pun. Yang penting gue cepet nyampe. Nah dari abis asar, gue kebut Pak. Emang ada lucunya, di sini ada lucunya. Gue ajar kebut, nah gak lama Jeffrey nyamperin gue. Bang, di sana lu langsung ngebut terus ya. Pokoknya lu hajar terus di situ, nanti kita bakal masuk ke camp kayak orang primitif di sana. Ah, gue nggak percaya. Emang ada orang primitif? Iya, ntar lu lihat aja deh. Ya udah, gue kebut Pak. Nah, pas gue ngebut, gue ajan maghrib gue terabas gitu kan. Gue takut karena kejadian sesuatu gitu kan. Ini tempat ini emang dibilang angker kata dia. Nah gue ngebut di situ, gue nyampe ke pos, itu anak kecil berak di celana Pak. Iya, saking nggak ada berhentinya sama gue, dikebigas. Dan gue pun langsung nunggu ibunya gitu kan, nunggu ibunya. Nggak lama ibunya datang. Kenapa Bang? Ini berak di celana anaknya. Gue bingung. Nah otomatis dia cuci gitu kan,
dia cuci, dia kayak ke warung gitu kan. Nah disitulah gue ngeliatin kayak suku-suku primitif, rumah-rumah primitif itu. Mereka itu ngomong gue nggak ngerti, cuman bah gitu doang. Bahasanya gitu Bang? Iya gitu doang. Bah. Nah gue nggak percaya, temen gue ngomong, ya udah kita buka tenda dulu, ntar gue jelasin katanya. Lu jangan pernah ngasih rokok. Kalau lu dia minta, lu kasih sebatang aja, jangan banyak, nanti kebiasaan takutnya gitu kan. Nanti tiap ada pendaki mintanya banyak atau gimana, nah takutnya kayak gitu kebiasaan. Lu kasih sebatang aja. Nah kalau nggak ngerti paling dia minta rokok, nggak pernah mereka minta makan atau ngerusuh, itu mereka nggak pernah, karena di sana itu kan emang jauh ya. Nah, pas gua lihat itu mereka pengolahan welirang Pak, belerang itu. Ternyata yang gua tahu itu belerang dari Gunung Welirang ini adalah belerang nomor 1 Pak di Indonesia. Kualitasnya warnanya emas gitu. Ya udahlah, yang penting besok gua trek ini kan. Nah kita nyantai-nyantai, kita buka camp, makan gitu kan. Ya yang penting kita cerita-cerita. Gue sempet nanya, emang kenapa kalau di Lali Jiwo itu orang tuh bisa lupa jiwa Pak? Sering banget orang itu kayak kosong langsung. Ngeblank gitu, Katanya nggak fokus. Itu bahaya di situ. Yang satu lagi itu yang bahaya. Ya udahlah, besok lu mau naik Welirang nggak? Dia bertanya gitu kan. Kalau gua trekking sendiri enak Pak, maksudnya nggak bawa beban gitu kan. Si anak ini kan nggak mau ngikut, ya udahlah nggak suruh ngikut gitu sama dia. Bahaya, asalnya kan namanya apa, asap Welirang ini kan bahaya gitu kan. Ya udahlah, kita trek nih Pak, pagi-pagi ini kita trek. Itu yang bikin gua aneh Pak, kita pakai masker aja tembus Pak. Itu suku primitif itu nggak pakai masker, nggak sama sekali. Itu udah ngaco dah pokoknya, udah ngaco banget itu. Gue bilang, ini paru-parunya apa nggak jebol? Gue bilang, mungkin udah biasa. Itu ngangkutnya aja rodanya itu, buset dah, roda kayu nggak gimana. Gue aja yang nanjak aja males. Ini sambil bawa beban penuh Welirang di jalan. Gue gila, kata gue salut banget, ini upahnya berapa juta, gue bilang kayak gitu kan. Nah sebelum gue nyampe ke puncak Welirang ini, gue ada goa gitu kan. Di Welirang ini ada goa. Kita ngopi-ngopi di goa atau apapun. Yang gue rasain sih kayak ada suara-suara kayak gitu Pak. Kalau dibilang apa ya, degung-degung Jawa atau kidung-kidung Jawa. Yang gue rasain ya, Kidung-kidung gitu. kidung-kidung kayak gitu kan. Mungkin kalau kalian nggak tahu, lebih ke kayak nyinden lah gitu Nah, ya. kayak gitu nyinden. ya. Cuman kan emang gue nggak ngerti bahasa Jawa gitu kan. Ya udahlah, gue napsi-napsi aja, masing-masing aja. Yang penting gue niatnya di sini cuman silaturahmi, tadabur sama alam gitu kan. Ya udahlah, gue nyantai ngopi, kita ketawa-ketawa di situ kan. Kita terusin ke puncak Welirang. Nyampe puncak Welirang kita dihajar badai ya Pak. Badai, jangankan kita jalan aja pegangan. Kita pengen nyari plakat aja, kita jalan pegangan. Orang lu sama gua segini aja nggak kelihatan Pak. Iya, cuman mereka kan udah biasa kan, udah pada tahu treknya. Mereka jalan duluan, gue megangin. Dia cuman teriak-teriak, gak usah lama di sini, kita turun. Emang di sana banyak kayak tulisan nama gitu dari batu-batu itu dirangkai gitu. Emang keren, epic. Cuman kata gue, wah gue belum rezeki lagi nih gue kalau Welirang. Ya udahlah, kita yang penting ada foto plakat di sana, kita dihajar badai. Foto-foto yang penting ada kenangan. Gue mau cabut aja dia teriak-teriak, dia itu. Mas, udah Mas, nggak usah lama-lama Mas, takutnya nanti keracunan Welirang apa gimana. Dia ngasih tahu yang lain gitu kan, karena gue salut sama dia, solid gitu kan. Nggak lama pada turun tuh ya, ada yang jalur yang lain, gue jalur ini. Gue balik lagi ke Welirang itu, gue dengar kayak suara nyinden terus Pak. Di telinga gue itu kayak suara angin tuh kayak ada suara nyinden. Ya udahlah, gue nggak ngerti atau apapun, nanti gue tanyain lah di bawah gitu kan. Nah pas gue nyampe tenda, gue nanya sama temen gue, kok gue dengar suara nyinden terus. Ya udahlah, berarti rezeki nih. Ya udah, amin, yang penting gue rezeki baik buat gue gitu aja. Nah besoknya itu kita pack sore ya. Nah
Sore-sore kita ketawa-ketawa apa semua udah beres dari Welirang. Malam kita tidur, udah nyantai tidur. Pagi-pagi kita packing, kita langsung terusin jalan buat pulang. Nah pas pulang ini ternyata anak-anak ini pas sebelum pipa sebrot, namanya ada pipa sebrot, itu emang bikin ngagetin Pak. Udah kita nyewat pipa sebrot itu udah prak prak, jadi suaranya itu ngagetin pipanya. Nah pas dia nyampe pipa sebrot, anak-anak ini pada mundur, gua nggak tahu. Dia kayak ngejebak gua gitu kan. Udah, Cok, turun aja. Turun duluan. Gua nggak tahu gitu ya. Ya udahlah, gua turun duluan, orang gua pengen nyampe camp gitu kan, buru-buru nyampe camp, bodo amat gua. Nah, pas gua ada salah satu pohon nangka. Mereka itu sering lihat kuntilanak di situ. Itu emang bukan mitos, bukan cerita, emang sering banget. Merinding gua, coy. Iya Pak, gue dijebak sama anak-anak mereka tuh suainya. Pas gue ngelewatin gitu ya, ada kayak belokan gitu, emang jalannya udah batu sih ya. Gue udah, gue cuek aja, gue nggak pernah lihat-lihat. Yang penting gue megang keril berat gitu kan. Udah baju basah, gue nyantai aja lah gue, nggak mau nengokin kanan kiri. Nah pas di bawah dia teriak, Cok, tahan nih. Gue bilang kata apa, gue ada apaan gitu ya. Mereka langsung pada nyolek-nyolek. Lu denger ada yang cekikikan gak sih? Anjing. Orang gua, jangankan masalah cekikikan, kata gua, badan gua ngurusin badan gua aja capek. Gua udah ngehirauin setan, gua bodo amat, gua bilang. Gua enggak, pokoknya setan-setan gitu gua udahlah bodo amat gitu kan. Lu mau nampaknya bodo amat, gua bodo amat. Yang penting gua pengen nyampe camp, kaki gua lemas, gua pengen selonjoran, nyantai gitu kan. Ini teman gue ini emang pada ngeprank, ternyata teman-teman gue yang ngeliat. Yang di pohon nangka itu emang sering banget ada yang duduk Pak. Nah yang alhasil yang si cewek ini denger banget cekikan, ada 3-4 orang denger cekikan itu, deket banget. Makanya mereka ini udah pada bilang, lu hoki lu, kenapa? Biasanya tampakin depan muka. Nah untung gue emang gue fokus trek gini aja, gue jalan lihat bawah, bodo amat. Yang penting nggak nyasar ini kan, treknya udah ada batu-batunya, udah nyasar. Nah habis dari situ udah kita nyantai, ketawa-ketawa, karena di situ kita pencar sama area-area Surabaya gitu kan. Mereka itu ada apa keperluan, jadi kita ngecamp lagi di Welirang, area-area Surabaya itu langsung pulang, ngegas pulang gitu kan. Kita cuman berapa orang ya, gua, Jepri, Yudit, cewek 2 ini sama anak kecil, Suling sama Rahmat, cuma 6 orang Pak di atas sana. Emang udah lagi sepi-sepinya gitu di sana tuh. Cuman yang apes ya ini, mereka ini di belakang denger cekikikan ini. Yang gua bodo amat. Emang trek gila-gila emang Jawa Timur tuh, gua bilang. Mistisnya masih kental gua. Sampai yang gue pikirin itu dari awal tuh lali jiwo. Gue pasti kepikiran lali jiwo. Gue di sendang Dewi Kunti aja gue nyantai gitu di sendang itu, nggak kepikiran apa-apa. Cuman ya gue sampai kejadian itu, sampai ke camp beres gitu kan, gue udah langsung kepikiran lali jiwo. Udah kayak gitu aja pikiran gue tuh, apa ini lali jiwo ini. Gue terus kepikiran sampai kita beres camp ini kan, Welirang di bawah posko, udah kita nyantai, gue masih kepikiran, emang sering kejadian di situ ya, sering, bahkan ada yang suka linglung pas kita lewat yang lali jiwo ini, kata dia. Oh ya udah, nah lu denger kan, itu suara apaan? Gue aja bodo amat sebetulnya. Ya karena sekarang Gua merinding coy langsung. lu pada denger ya? Lu pada denger gak sih? Enggak, ini kita bukan ini ya, enggak gimmick-gimmickan, tapi bener. Tim yang lain juga gua ngerasa nggak sih? Yang ngerasain mantap. Lu denger nggak sih tadi? Lu denger gak? Nih lu pakai headset deh, Nggak, ini- nanti nonton pakai headset deh. Nggak kedengeran kok sama gue please. Gua merinding banget sumpah nih. Tapi aman ya insya Allah ya. Oke, lanjut Bang Black. Nah habis dari situ kita udah nyampai gitu kan, kita pengen pulang. Nah habis dari pulang ini
karena gua kereta gua besok gitu kan, kita di mana nih, potong nggak? Bocor loh suara. Bocor ya. Jadi pas kita udah beres di pos camp, kita foto-foto, kita nunggu mobil juga kan, mobil jemputan dari camp Bang Semar ini kan. Habis mereka datang, kita cabut, ternyata kereta gua bukan sekarang Pak, besok. Jadi mau nggak mau gua tidur di stasiun. Gue sama teman-teman gue itu tidur di stasiun. Nah yang mungkin rezeki gue lagi tidur di stasiun itu ada bule. Teman gue lihat ada bule bawa bungkusan 1 kantong kresek itu makanan semua Pak. Gue kira ya ditinggalin, dia lupa atau gimana, nggak gue makan. Karena gue nungguin gitu kan. Kok sampai pagi ini masih ada makanan gitu. Temen gue bilang, emang temen gue lihat itu katanya ada bule semalam bawa makanan taruh di situ terus pada cabut. Gue kira itu ketinggalan Pak. Jadi gak gue makan gitu kan. Ya udahlah, gue namanya rezeki gue makan gitu kan. Nah habis dari situ gue langsung kereta packing. Gue penasaran Pak. Pikiran gue itu penasaran, gue lanjut trek ke Unggaran Pak. Oke. Nah, gue turun di Semarang, gue minta jemput teman gue Bang Ferry, dia bengkel mobil juga dari FDJ, gue dijemput di Semarang, gue jalan, gue minta antar ke Unggaran, jadi gue tektokan ke Unggaran itu sendiri. Tanpa teman-teman lu yang Iya. lain. Teman-teman gue pada pulang nih, emang mereka schedule-nya kan emang kayak gitu kan dari pertama. Gue turun Semarang terus langsung gue cabut. Gue penasaran sama Unggaran ini. Oke lah, habis temen-temen gue cabut, gue turun Semarang. Besoknya gue dianterin sama temen gue di Unggaran. Nah dari Unggaran ini kita emang nyantai aja ya Pak. Di Gunung Angguran ini emang gunung nggak terlalu tinggi ya menurut gue. Emang nyantai. Tapi namanya solo hiking, kita tektokan. Tas sama gue taruh di warung gitu kan. Oke, gue jalan, itu hawanya beda Pak. Mungkin kayaknya next gue bakal ngulik nih cerita masalah Unggaran ini nih Bang Black nih ya. Iya. Karena Gila. udah malam juga nih, kita juga perlu istirahat karena besok kita rencana emang pengen mendaki ke Salak juga nih sama Bang Black ya. Oke, Bang Black, dari alur cerita perjalanan lu nih, Arjuno, gua lagi-lagi Arjuno Bang. Iya. Banyak narsum gue itu cerita untuk masalah Gunung Arjuno sama Salak sih Bang. Iya. Tapi kita ngebahas Arjuno. Bang, tadi gue nyimak yang lu ketemu sama suku primitif. Iya. Iya. Itu fisiknya real gitu manusia Bang. Sama. Maksudnya orang biasa. Iya. Cuman ini apa? Bahasanya. Iya, gue nggak ngerti bahasanya, cuman gitu doang. Lu boleh cek deh dimanapun. Itu suku primitif itu emang rumahnya itu kayak pelepah gitu kan. Emang warungnya murah-murah Pak. Warungnya murah-murah, cuman nggak ada yang jual rokok atau apapun. Mungkin mahal, mungkin ya rokok ada pun mahal. Mereka itu ya kayaknya nggak butuh uang, cuman butuh rokok mungkin, makan mungkin. Sama kayak kita nggak pakai baju Pak. Orang kita aja ngisep Welirang aja tahu sendiri, udah pakai masker aja tembus. Nyesek pasti ya. Nyesek. Gitu ya. Gue aja berapa kali gue cuci gitu kan, wah tembus Pak. Ini nggak pakai masker, bawa gerobak isinya welirang semua, Gokil. salut. Nah, satu lagi nih, mungkin teman-teman juga pasti banyak nih yang penasaran, sepemikiran ya, gua ngewakilin teman-teman. Masalah lali jiwa Bang. Itu tuh lu emang udah suges atau gimana itu Bang? Atau udah denger dari teman-teman lu sendiri, jadi lu kebawa gitu apa gimana itu Bang? Iya, pertama kejadian bocah-bocah ini gue nggak dikasih tahu lali jiwa itu apa, karena gue nggak ngerti bahasa Jawa. Gue bilang yang penting ya usah teriak-teriak, kita dimanapun aja kita yang penting jaga adat tata krama aja ya. Bentar lagi kita lewatin lali jiwa, itu doang. Gue diceritain itu ya ketika di Welirang ini. Jadi setiap gue ngelihat fakta realnya di sana, mitosnya kenceng banget, udah banyak arca, patung-patung gitu kan, udah gitu banyak yang ritual juga.
langsung ke bawah suges sama gua. Jadi oh lali jiwo. Jadi kepikiran gua aja lali jiwo. Dari gua ngangkat cerita ini aja gua lali jiwo ini yang gua tekenin. Oh, masih maksudnya pasti Iya. terlintas terus ya di benak Masih lu ya terlintas masih. terus. Gua jalur-jalur track yang lain gua bisa lupa gitu kan. Tapi yang kalau cerita lali jiwo ini emang apa ya? Sampai sekarang aja gua keinget. Dan gua nggak bakal balik lagi Pak ke Arjuno. Jujur gua kalau ada yang ngajakin Arjuno, gua nyerah. Lu kapok. Gua kapok Pak. Oke, mungkin satu lagi nih Bang Black nih ya. Masalah gerombolan lagi. Rombongan lu ya. Iya. Itu pendaki untuk sesuatu yang beda ya bisa dikatakan. Karena kan kalau pendaki biasanya kita kan pengen nih nikmatin alam sebenarnya ya gitu. Pengen kesunyian gitu. Karena banyak tipe pendaki Pak. Ada yang pendaki buat alam juga, ketenangan gitu, tenang. Ada yang pendaki yang have fun biasa gitu kan. Ada juga pendaki spiritualis kayak gitu. Jadi mereka itu bukan nyoba ya, dibilang bukan nyoba tapi coba apa? Dibilang bersatu, pengen ngerasain aura di sana gitu Pak. Jadi apa ya? Gua nggak bisa jelasinnya. Jadi mereka itu ya kebanyakan ya pemain spiritual gitu kan. Oh di sini tuh ada sosok ini loh, ini sosok ini sosok ini. Nah mereka itu ternyata nggak bilang sama gua gitu loh. Itu di luar dari Konsep gua iya, itu. konsep ya gitu. Jadi ternyata emang mereka pada bisa. Emang setiap pendakian itu harus ada yang ngerti tentang spiritual, penting. Sedikit ngerti lah ya. Iya, penting banget Pak. Oke, Bang Black terima kasih nih Siap Bang banget, Black ya. Makasih udah berbagi cerita di channel kita. Sehat selalu Bang Siap, Black, sukses buat penelusuran di TikToknya nih ya. Oke buat teman-teman semuanya kalian wajib mampir di TikToknya Bang Black Mystery TV ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Black, sukses, sehat selalu, salam untuk keluarga. Oke Bang. Nah Bang Black sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan untuk para pendaki atau buat teman-teman tentang mereka nih. Jadi buat para pendaki ya, yang penting kalian jaga tata krama, ucapan kalian, sikap kalian. Dan satu lagi, ya Badar, jangan buang sampah sembarangan. Itu aja sih. Banyak sekarang itu pendaki-pendaki goblok Pak, sumpah. Mereka naik cuma satu prem, nggak double layer Pak. Jadi selayar doang, harusnya pakai double layer Pak. Karena kita nggak tahu cuaca di sana. Itu loh. Jadi yang penting bukan puncak yang utama, keselamatan aja sih Pak. Karena puncak itu nggak bakal pindah. Ya. Oke buat teman-teman, gimana tuh cerita dari Bang Black yang pasti bulu kuduk kita masih merinding. Gue terus terang masih merinding ini. Gitu ya. Gokil sih cerita pengalamannya. Next kita bakal kulik lagi Bang Black buat cerita di channel kita. Oke buat teman-teman, ingat jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasat mata, tapi kalian harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Gua Black Mystery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.